Guys, maaf ya. Nggak bisa berhenti munyah nih. Nggak bisa jatuh. Habis itu kalau nggak gercep, ludes ini udah habis nih. Kemarin lu lebaran di rumah kuenya apa? Kalau gua mah ya dari tahun ke tahun selalu pasti langganan GNC Cookies. Makanan wajib pas momen lebaran atau momen-momen spesial, pastilah harus ada GNC Cookies. Habis ya kalau masalah kue nih ya, udahlah nggak usah ditanya lagi. Nih, GNC Cookies udah jaminan mutu. Ini nih yang putih salju ya. Gue nyediain tuh yang setoples gede. Lah, udah ludes nih. Nah, tinggal disisain kertasnya doang. Yang gini-gini nih, yang kecil-kecil gini emang gue sengaja ngumpetin. Kalau enggak mah nih, yang gue hidangkan tuh di meja, habis ambiar semua, gengs. Nih, tuh. Yang nastar tinggal sisa 2 biji tuh gue disisain. Kastengel tinggal segini doang nih sama kertas-kertasnya. Putri salju ludes, makanya gue buka lagi tadi yang kecil. Sama nih lidah kunyit ini enak banget sih, gengs. Tinggal begini udah ambiar semua habis. Lah untungnya ya, waktu ini masih pada utuh nih, gue sempat videoin. Nih gengs, GNC Cookies buat dijembreng buat tamu yang pada datang nanti nih. Kue-kue di GNC Cookies tuh lengkap banget ya. Mulai dari yang klasik, unik, sampai yang spesial semua ada. Harganya juga mulai dari 35.000 doang. Lah ada yang ngeliatin tuh serem banget nih. Bapak gue beli patung kenapa begini, pasti ada penunggunya nih. Tapi jangan sedih, ada ayat kursi di atasnya nggak bisa gerakan. Lu ngupeng ngeliatin GNC Cookies doang tuh di depannya mau ya, ngiler ya, mau ya. Dan GNC Cookies ini juga menyediakan berbagai macam hampers, guys. Jadi kotak-kotaknya tuh bervariasi dengan isi yang bisa kalian sesuaikan sendiri. Cantik-cantik banget, pokoknya ini nggak malu-maluin deh kalau buat dikirim ke kolega, ke teman pasti pada senang semua. Gue dapet info juga nih dari GNC Cookies. Kalau sekarang lagi ada promo tukar toples. Jadi maksudnya kalau kalian punya toples-toples kosong kayak begini nih gitu kan, yang udah ambiar bekasan lebaran kemarin begitu, boleh banget tuh dibawa nih ke store terdekat GNC Cookies. Dan nanti kalian bisa dapetin diskon sampai dengan 30% loh. Langsung aja ini makanya toples-toplesnya begini nih, yang udah kosong-kosong nih, jangan pada dibuangin. Lu kumpulin gitu kan, lu bawa deh tuh. Pokoknya ya, kalau kalian suka sama kue-kue, atau lagi cari-cari kue buat momen-momen spesial, udah deh nggak usah keidean cari merek A, B, C, D begitu ya. Daripada nanti kuenya zonk, mendingan udah nih GNC Cookies jaminan mutu. Kata gue mah ini nggak ada yang kaleng-kaleng, rasanya semuanya nggak ada yang fail. Yang kita aja sampai nggak berhenti ngunyah, lihat aja enak banget. Bener-bener GNC Cookies ya. Yaudah pokoknya buat info-info promo lainnya, apalagi promo lagi berjalan tuh kayak tadi tuh kartoples, langsung kalian cek di deskripsi di bawah aja ya. So guys, cerita gila kali ini tuh datang dari teman kita namanya Mega, di mana dia mempunyai pacar yang tahu-tahu berubah. Tapi ini berubahnya beda. Bukan tahu-tahu misalkan apa selingkuh, terus berubah nggak perhatian lagi begitu. Enggak. Ini teman cerita, bukan drama-drama sinetron Indosiar. Ya tapi kadang-kadang cerita-cerita orang kebanyakan juga kayak drama-drama sinetron ya. Maksudnya pokoknya pacarnya si Mega nih, itu berubah karena mengikuti sebuah aliran sesat dalam penyembahan setan. Duh. Serem nih yang gini-gini nih. Jadi si Mega ini tuh punya pacar tuh namanya Aris. Mereka seumuran. Karena emang pacarannya udah dari zaman SMA. Sampai akhirnya mereka nih lulus. Mega nerusin kuliah S1. Dan Aris ini nggak nerusin kuliah karena memang kepentok biaya. Jadinya si Aris ini langsung kerja. Jadi semacam sales. Salah satu brand handphone gitulah. Yang maskotnya suka ada di pinggir jalan tuh. Ya Mega sih tidak mempermasalahkan hal itu ya. Karena Mega ini beneran cinta sama si Aris. Dan menurut dia masalah uang nih bisa dicari bersama-sama. Mega bukan tipe-tipe cewek matre lah. Pokoknya menurut dia, cowok setia dan sayang sama dia tuh lebih penting ketimbang harta. Tapi disclaimer aja nih kata Mega, walaupun dia tadi bilang dia kan lurusinnya S1 tuh kuliah. Namun maksudnya orang tuanya juga bukan orang tua kaya. Si Mega ini kuliahnya juga di universitas biasa, gengs. Pokoknya biar ada ijazah S1 aja lah buat dia nanti lamar-lamar kerja. Pokoknya bisa dibilang, Mega sama Aris ini kalau di total pacaran udah hampir mau jalan 5 tahun. Dan selama itu, sikapnya Aris ini selalu konsisten, perhatian. Gak pernah neko-neko, dan selalu ngabarin terus apapun ke si Mega. Tapi semuanya berubah. Waktu abis lebaran tahun kemarin 2022, Aris ceritanya main kan ke rumahnya Mega buat silaturahmi gitu, halal bihalal. Ketemulah sama orang tuanya Mega. Namanya juga kan abis momen lebaran. Dan Aris ini konteksnya sering jemput antar Mega kok. Sering antar jemput Mega. Dan orang tuanya Mega juga tahu mereka kagak backstreet gitu. Terang-terangan udah. Orang tuanya Mega nggak ngelarang walaupun Aris ini jatuhnya tidak kuliah. Karena orang tuanya Mega melihat si Aris ini tuh emang anak baik kok. Ibunya Mega aja sayang banget sama si Aris tuh. Kalau datang
suka dibungkusin makanan. Dan Mega juga suka tuh datang ke rumahnya Aris, jajanin adiknya si Aris tuh namanya Kiki. Nah, di sini mau menggambarkan kalau hubungan mereka ini sebenarnya lancar-lancar aja. Udah dapet lampu hijau dari kedua belah pihak keluarganya. Makanya pas habis lebaran 2022 itu, Aris mampirkan tuh ke rumahnya si Mega buat tadi tuh halal bihalal minal aidin ya Pak, Bu, sama orang tuanya si Mega. Tapi bapaknya Mega kagak ada angin gak ada hujan. Nanyain kayak ngebahas, kamu kalau serius sama Mega jangan lama-lama. Kalian kan udah sama-sama dewasa. Kamu juga udah mulai kerja nih sekarang nih. Kalau bisa disegerakan aja lah. Ngomong begitu bapaknya, gengs. Bayangin ini bapaknya langsung lo yang ngomong lo. Kalau dari POV-nya si Mega mah, dia mau aja. Ayo begitu katanya. Walaupun dia juga ada kebimbangan sih untuk masalah finansial. Apakah Aris bisa sendiri nih dalam membangun rumah tangga mereka? Karena niatannya si Mega maksudnya, dia mau lulus kuliah dulu terus cari kerja. Biar nanti sama-sama nih cari duit. Maksudnya begitu. Dan waktu itu memang posisinya si Mega itu lagi skripsian, lagi tugas akhir udah. Makanya si bapaknya tadi ngomong begitu kali ya, karena tahu anaknya bentar lagi tuh lulus. Nah, diomongin begitu si Aris kayak iya aja udah, sambil bilang kayak iya Pak, saya juga masih lagi nabung kok ini buat biaya nikah dan lainnya. Tapi karena ada pembicaraan seperti itu, besok-besoknya si Mega yang nanya dong ke Aris, gimana? Kemarin kamu serius nggak ngomong begitu mau nikahin aku? Udah punya rencana kapan kira-kira? Ada bayangan nggak bulan apa gitu kan mau lamaran, bulan apa mau nikahannya? Tapi ternyata ditanyain begitu ya, si Aris nih kayak berasa moodnya berubah dan selalu menghindari topik omongan pernikahan tersebut. Dia bilang pokoknya iya ini aku lagi nabung kok, tapi kan kamu tahu sendiri gaji aku berapa, jadi doain aja lah biar bisa cepet. Template lah jawabannya begitu, gengs. Cuma si Mega nih sebagai wanita yang tipe-tipenya gak bisa nih dapat jawaban yang gantung gak jelas begini nih. Harus ada target dong. Kalau serius misalkan oke, tahun depan. Kisaran bulan apa? Bulan apa ya? Maret gitu ya. Ya misalkan tahu-tahu nanti Maret moral lagi ke April begitu, ya udah nggak apa-apa. Yang penting visi misinya jelas nih, ada targetnya dulu. Jangan cuman doainnya secepatnya. Secepatnya tuh kapan? Mega, gue curiga lu Capricorn ya. Harus detail banget begitu jadi orang. Ya nggak tahu karena hal itu doang atau memang ada masalah lain. Si Aris ini jadi kayak suka ngilang, kagak ngabarin si Mega lagi. Buat penggambaran aja nih ya, si Mega cerita tuh abisnya tuh. Aris ini tipe-tipe waktu zaman dari mereka pacaran, selalu ngabarin, mau tiap jam begitu chat mulu ke si Mega. Misalkan apa, baru bangun nih, atau lagi pergi siap-siap kerja, lagi istirahatnya aku lagi makan mie ayam. Aku baru balik nih tapi mau nongkrong dulu. Udah di rumah nih, lagi nonton. Ya yang gitu-gitu deh. Dan itu memang salah satu hal yang disukai sama Mega. Dia nggak risih kalau pacarnya ngechat melulu. Karena emang Mega maunya tipe-tipe hubungannya seperti itu. Ya orang kan pacarnya beda-beda ya. Kalau gua mah digituin, berisik lu. Nah, tahu-tahu makanya nih seharian si Aris kagak ngechat. Mega langsung nyariin dong. Mana pas di chat lagi sama si Mega nggak dibalas tuh sama Aris tuh. Langsung uring-uring tuh si Mega tuh. 5 tahun mereka pacaran nggak pernah begini loh si Aris. No masalahnya nih, sejarang-jarangnya dia ngechat adalah 1-2 chat doang. Walaupun kagak tiap jam gitu ya, kagak lebay. Ini berseharian kagak ngechat apa-apa. Pas nanya ke adeknya si Aris tuh yang Kiki, adeknya bilang, Bang Aris lagi nggak di rumah, lagi pergi sama temen-temennya mau kemah, katanya begitu. Loh. Apa-apaan nih kemah kagak bilang-bilang. Kebeling satan Mega langsung. Tapi pas ditelepon nih Arisnya, handphonenya mati. Mati, dimatiin tuh. Ya tambah uring-uringnya tuh perempuan satu. Kira-kira sampai 5 hari kemudian, si Aris tahu-tahu baru nepon. Udah 5 hari loh nih guys ya. Mega itu udah emosinya diubun-ubun. Ditelepon Aris mah minta maaf. Dan nadanya kayak dimanja-manjain gitu, maaf ya yang, HP aku rusak katanya gitu. Dan kemarin diajakin temen naik gunung. Mumpung dapat cuti nih, ngabisin cuti. Jadinya dadakan gitu sih Aris jelasinnya begitu ya. Tapi si Mega, tidak semudah itu kamu minta maaf dasar lelaki. Dicucur sama Mega tuh. Emang gak bisa kamu menyembah temen? Kok kamu bisa dapat cuti sampai 5 hari? Lama banget itu. Bukannya maksimal di kantor kamu cuti 2 hari? Diinterogasi macam polisi. Nah, singkat cerita besokannya si Aris datang tuh ke rumah Mega. Yang masih ngambek-ngambek sok cantik si Mega tuh. Pas Mega ngeliat Aris, kulitnya gosong hitam. Kayak macam orang habis kebakar begitu, sunburn. Dalam hatinya Mega, mungkin iya kalian ini naik gunung nih orangnya. Terus pas dilihat juga tuh handphonenya Aris tuh, nanti HP bener apa HP-nya rusak diganti tuh. Merek HP-nya sih ya merek tempat yang dia kerja itu tuh. Nyicil apa. Tapi bener berarti kan HP-nya rusak jadi ganti yang baru. Terus ditanya deh, mana foto-foto naik gunungnya? Katanya gunung. Harus detail kan dijelasin si Mega tuh ya.
Kagak percayaan ya anaknya. Ya udah diliatin nih sama Aris nih. Bener, si Aris tuh lagi naik gunung sama ada 2 cowok. Si Mega sih nggak kenal sama si 2 temennya itu, tapi kan nuansanya di pegunungan. Pas ditanya itu siapa? Aris jawabnya ya kenalan aku aja. Ya udah, tapi kan bukti-bukti ada. Dilihat di fotonya si Aris ya udah bener sama 2 batangan doang, kagak ada perempuannya. Mega akhirnya lulu. Ya udah deh, sekarang tapi kita makan ya, aku lapar. Aku mau makan sate Ismail yang depan kantor itu tuh pokoknya. Ya udah oke, kata si Aris kan. Biasa cewek kalau habis ngambek bawaannya lapar mulu. Pergi deh tuh mereka ke tukang sate. Tapi di situ kan si Mega nih pesan 10 tusuk plus lontong sama es jeruk. Es jeruk doang kagak pakai teh. Nah si Aris nih ya cuman mesen nasi putih doang sama air putih hangat, itu kan gratisan kok air putih di sana pakai teko. Pas Mega tanya, "Loh kok kamu pesen nasi doang?" Si Aris bilang, "Udah nggak apa-apa, nanti aku minta bumbu kecap kamu aja. Lagi hemat soalnya nih uangku kepake buat beli handphone baru." Ya Mega kesian dong ya. Masa pacarnya makan nasi doang begitu kan ngenes. Dibilang ya udah pakai uangku dulu aja nggak apa-apa. Masa kamu makan nasi doang sih? Tapi si Aris nih nggak mau nih. Dan Mega emang tahu si Aris ini walaupun duitnya kagak banyak, dia anti banget tuh dari dulu tuh. Kalau misalkan dibayar-bayarin sama Mega nggak bakalan mau dah. Malah waktu itu pernah berantem perkara masalah bayar-bayaran begitu tuh. Intinya Aris nggak mau dibayarin sama cewek. Menurut dia pokoknya semenjak pacaran sama Mega ya Mega tanggung jawabnya dia. Nah itu adalah salah duanya. Kenapa Mega nih kesem-sem banget sama Mas Aris begitu. Ya akhirnya Mega bilang ya udah nanti satenya bagi aja ya 5-5. Kan tadi 10 tusuk. Si Aris ya udah ngangguk doang. Ya Mega kan gak enak habisnya. Karena yang bayarin makanan itu tuh pasti si Aris. Dia yang selalu bayar-bayarin. Kan nggak mau dibayarin sama si Mega. Masa iya si Mega makan 10 tusuk sementara cowoknya makan nasi doang yang bayarin. Cuma gengsi ya waktu udah datang nih, udah dipisahin sama Mega nih 5-5. Si Aris tetap nolak nggak mau. Dia bilang udah kamu aja makan, aku nggak apa-apa. Minta aja tuh bumbu kecapnya, tadi aku di rumah udah makan sampai kenyang. Nggak lapar-lapar banget aku udah. Sempet adu debat tuh jadi mereka tuh. Sampai dilihatin sama orang-orang sebelah. Tapi kan Mega jadi malu sendiri ya. Masa ribut di situ perkara makan sate doang kayak yaelah. Jadi ya udahlah, suka-suka si Aris aja. Mungkin dia gengsi kali. Dan Mega ini juga mau menjaga perasaan cowoknya biar kayak tetap punya pride lah. Sampai-sampai karena es jeruknya kagak datang-datang tuh, sama Mega udah di cancel aja deh. Dia minum air putih hangat juga tuh yang gratisan dari teko. Hitung-hitungan biar murah juga. Nah tapi udah selesai makan nih. Dan Aris bener-bener makan cuma nasi pakai bumbu kecap. Selesainya ya bener dia yang bayar. Tapi pas buka dompet si Mega kan ngeliat, loh, duitnya ada sekitar kayak 500.000 gitu, 100.000-an 5 lembar. Dalam hatinya Mega, berarti kan ada duit nih cowok nih. Cuma lagi-lagi ya udahlah, Mega nggak mau ribut, udah selesai juga. Makanan udah masuk perut. Toh yang hemat kan si Aris. Yang makan nasi doang juga dia. Bukan tahu toplit ke Mega gitu maksudnya. Jadi diem aja udah si Mega tuh. Mereka pulang deh tuh, dan Aris nganterin Mega, habis itu dia balik. Malamnya nih, kalau rutinitas pacaran mereka sebelum-sebelumnya, pasti kan harusnya si Aris ngabarin udah sampai rumah. Terus apa misalkan udah mau tidur ya, good night gitu lah yang, aduh apa sih, chat-chatan pacaran formalitas. Untung mau udah ada WhatsApp ya. Mau sebanyak apapun juga ngechat bebas-bebas aja, kagak kena biaya, udah liat masuk kuota. Lah kalau dulu gengs masih pakai SMS, bisa-bisa tekor kalau pacarannya begitu. Satu kali SMS waktu itu misalkan berapa, 500 perak. Makanya waktu ada Asia 1 rupiah tuh per kata, kesempatan. Jadi nulisnya bisa diirit-irit. Kalau misalkan ngabarin udah pulang, jadi dah PLG begitu, berarti kan berapa? 5 huruf ya? 6 huruf berarti 6 rupiah, irit. Yolah jadwal banget kita orang tua. Lupain ya. Nah pokoknya si Aris tuh malam itu kagak ngabarin geng. Si Mega yang udah siap-siap pada mau tidur ya jadi gelisah. Ini orang udah balik atau belum nih? Kok kagak ada kabarnya? Takutnya kan kenapa-napa di jalan. HP-nya mau ditelepon nih sama si Mega nih. Kagak aktif lagi. Duh ini kok HP baru kagak aktif lagi sih? Bener-bener katanya si Mega tuh Fan. Mau gua sampai beliin power bank itu laki. Mati mulu HP-nya kata si Mega tuh. Jadi malam itu Mega nggak bisa tidur nungguin kabarnya si Aris. Dikata selingkuh kali si Mega nanti sama cowok lain. Sampai besok paginya Aris baru ngechat. Itu juga udah sekitar jam 11, udah siang. Bilangnya katanya HP kemarin mati. Ini udah di tempat kerja ya. Nyari gara-gara kan si Aris begitu ya. Bilang toto di tempat kerja, nggak bilang kayak morning-morningan. Pokoknya sebenarnya itu si Aris susah banget dikontak dan hilang kabar mulu lah. Nggak seintens biasanya. Nah Mega curiga nih. Biasa. Instingnya perempuan nih pemikirannya kayak suka yang, aduh, jangan Aris nih selingkuh. Awas aja kalau selingkuh tuh orangnya suujon si Mega. Makanya diem-diem si Mega nih datang tuh ke tempat kerjanya si Aris tuh. Tempat kerjanya maksudnya yang di counter HP itu ya. Sok-sok mau bawain makanan. Ala-ala perhatian sama Ayang lah. Padahal mah sebelum-sebelumnya jarang banget Mega ke sana-sana. Biasanya kan Aris yang jemput si Mega. Sengaja si Mega ke sana biar bisa mantau nih jangan-jangan ada mbak-mbak counter HP baru yang kegancenan deketin Aris. Yaelah Mega repot ya hidup lu ya. Tapi pas Mega ke sana, beneran kaget. Karena katanya Aris udah gak kerja
Arisnya di situ, gengs, kena PHK. Dimana kemarin-kemarin katanya pada PHK masa, kata orang sana tuh begitu. Ya si Mega lagi-lagi kayak loh. Kok Aris nggak cerita-cerita lagi masalah begini nih? Dan kemarin kan baru bilang katanya udah di tempat kerja tuh yang jam 11. Kerja di mana? Orang katanya di sini lu dipecat. Wah, udah mulai bohong nih ya. Di situ si Mega antara kaget dan juga kecewa, lemes gitu, gengs. Karena selama pacaran, Mega ini nggak pernah kok ngegapin si Aris tuh bohong-bohong. Bohong-bohongan. Ini kenapa si Aris kok mulai berubah? Disamperin dong ke rumahnya. Dan lagi-lagi di situ, Mega ketemu sama si adeknya Aris, si Kiki. Dibilangin, ya Bang Arisnya lagi nggak di rumah kak dari kemarin, nggak tahu aku kemana dia. Waduh, kemana lagi nih si Aris nih? Tadinya sama Mega mau ditungguin tuh di rumahnya tuh sampai Aris sih pulang. Tapi kata si Kiki belum tentu malam ini pulang kak. Dari beberapa hari yang lalu begitu mulu nih Bang Aris. Tau-tau pergi, pulangnya nggak tentu. Kadang pulang, kadang enggak. Pas Mega kayak ya udahlah pasrah balik deh. Si Kiki tau-tau diem-diem cerita. Kak, aku mau cerita. Tapi jangan bilang-bilang Mas Aris ya. Aku bilang-bilang ke kakak ya. Dari awal nada dan kalimatnya udah begitu. Si Mega kan kayak, wah apa nih? Rahasia bombastis apa nih? Kudu siap-siap nih jantung gua nih. Takutnya tau-tau si Kiki bilang, Mas Aris punya cewek baru. Wih, bisa pingsan tuh Mega tuh di situ tuh. Si Mega memang pikirannya ke situ mulu. Tapi si Kiki ini cerita kalau Bang Aris sikapnya akhir-akhirnya agak lain kah? Lain gimana nih maksudnya nih? Si Mega kan bingung ya. Jadi kalau pulang di rumah, dia suka langsung masuk kamar, terus kayak betapa gitu kah? Duduknya duduk bersila sambil kayak ngucapin kalimat-kalimat yang gak jelas, terus palanya goyang-goyang gitu. Ditambah si Bang Aris nih suka pakai celana panjang hitam, terus atasannya nggak pakai baju tuh sambil berdoa kayak begitu. Tapi yang bikin aneh kayak celananya tuh nggak boleh dicuci, selalu digantung aja tuh di kamarnya. Si Megan dengar gitu ya agak cukup kaget. Karena hal itu kan apa ya, bisa dibilang di luar ekspektasinya. Kayak melenceng dari perkiraan si Aris nih telah selingkuh. Akhirnya si Mega bilang, kamarnya Aris dikunci nggak sekarang? Temenin aku masuk yuk, nanti aku jajanin es krim deh. Si Kiki langsung, iya nganggu karena mau dibeliin es krim. Tipe-tipe bocah yang bisa disogok. Dan kebetulan memang di rumah itu waktu itu nggak ada ibu bapaknya Aris, lagi pada keluar. Jadi cuma ada si Kiki doang nih. Pas masuk ke pintu kamarnya, nggak dikunci, emang karena pintunya tuh bentukannya apa yang kayak kayu kotak nggak ada gagangnya, langsung didorong aja. Yang mana kalau dikunci bisanya dari dalam yang pakai cantolan gitu, gengs. Jadi kalau misalkan ditinggal sama orangnya keluar ya dari luar kagak bisa dikunci. Nah pas masuk nih, si Mega kayak bau kamarnya. Baunya tuh campur-campur nih maksudnya nih. Antara bau apek sama bau-bau anyir. Soalnya kan kamar itu nggak ada jendelanya. Jadi nggak ada ventilasi keluar masuk udara. Mega cukup kaget tuh kalau ternyata si Aris jorok banget. Ntar kalau mereka udah kawin bagaimana nih? Ya udah gue ngomel-ngomel mulu nih tiap hari nih. Tapi pas lihat-lihat sepintas sih nggak begitu ada yang aneh. Cuma kayak apa ya, kamar cowok yang jorok aja udah. Nah di situ kelihatan tuh emang ada celana hitam digantung. Ditanya sama Mega, ini tuh celananya? Iya kak, itu celananya kak. Dilihat-lihat tuh sama Mega kan, celananya bau banget juga. Bahannya sih tipis, kayak celana bahan yang murah, yang rawang gitu, gengs. Dan pasti Mega kayak mau ngerogoh-ngerogoh kantong gitu kan, kali aja ada foto-foto cewek. Mega malah kayak genggam tanah gitu, gengs. Bertanah dikantongin, sampai si Mega kayak jorok banget kok, di celana banyak banget tanah gini, kotor nggak dicuci. Macam bocah habis main futsal begitu kan, kotor terus tanahnya masuk-masuk tapi nggak dicuci. Ya cuman karena tidak menemukan hal-hal yang menjawab kekhawatiran si Mega, nggak ada tanda-tanda si Aris selingkuh maksudnya. Sama Mega, celananya ditaruh lagi dan mereka keluar dari kamar itu. Sesuai janji, habis itu si Mega jajanin si Kiki es krim. Besoknya Aris baru nongol lagi tuh ke rumahnya Mega, didatengin. Dan Mega konteksnya waktu itu udah di rumah terus ya, ngerjain skripsi. Sesekali sih dia ke kampus atau ke perpustakaan kalau memang lagi perlu cari bahan. Dan kebetulan hari itu niatnya memang si Mega mau ke kampus. Dan tahu-tahu tuh Aris nongol kan ke rumah kan. Mega pastinya langsung masang muka jutek. Dan Aris kayaknya emang udah tahu perihal kan dari kemarin dia susah dihubungin. Si Mega dilihat tuh berkali-kali miss call. Udah kayak kalian gitu kalau neror gue suruh bawain temen cerita lagi. Langsung ditanya tuh sama si Mega, kenapa kamu bohong? Bilangnya kerja, tapi aku ke kantor kamu katanya kamu di PHK. Nah si Aris ngakunya enggak, aku udah dapet kerjaan baru kok emang. Tapi di tempat kerja yang baru nih susah megang handphone, soalnya bosnya tuh galak, ketat. Ya tapi kan maksudnya Mega kenapa kagak bilang? Kan intinya itu ya. Cuma singkat cerita aja nih ya, kita capek dengerin mereka berantem mulu, ujung-ujungnya baean. Mega dianterin tuh ke kampus tuh, kan emang niatnya tadi mau ke kampus. Soalnya katanya hari itu si Aris lagi dapat libur off. Nah habis dari kampus, mereka makan tuh di restoran. Yang restorannya logonya ungu, pasti kalian tahu. Yang juga harus bayar duluan, baru bisa makan. Terus biasanya mbak-mbaknya, poninya lempeng gitu rapi banget polem. Si Mega pokoknya mesen katanya chicken katsu sama teh manis. Dan si Aris mesennya
air putih aja. Selain si Mega, mbak-mbak waitersnya juga sampai kayak bingung. Maksudnya heran lah ada orang mesen nasi putih doang, kagak mesen lauk. Dan bener aja ya udah, si Aris makan nasi putih doang itu. Pas udah selesai, udah pulang nih, si Mega baru kayak bilang, maksudnya kalau kamu lagi nggak ada duit ya udah nggak apa-apa. Gak usah makan di resto, kita makan di rumah juga aku nggak apa-apa. Jangan bela-belain maksudnya mau nyenengin si Mega terus. Tapi kan ujung-ujungnya Mega juga yang jadi awkward ya. Nggak enak gitu kan sama mbak restonya, terus diliatin orang-orang. Itu cowoknya makan nasi putih doang, ceweknya tapi enak-enak atau makan katsu. Kan image-nya jadi kayak gimana gitu ya. Padahal Mega juga udah mau ngasih makanannya ke Aris, si Arisnya kagak mau. Mega juga yang jadinya malu. Berantem lagi tuh mereka. Duh pusing kan kerjanya berantem. Itu mulu berdua. Lah urusan lu berdua lah, jangan ngajak-ngajak kita. Udah nih ngambek-ngambekan ya. Si Mega pulang tuh dengan perasaan bete. Dan lagi-lagi udah tahu nih ceweknya lagi pundung. Aris tetep lo angot-angotan kagak ngabarin. Atau sekedar apa? Bujuk rayu baik-baikin si Mega. Pokoknya menurut si Mega nih Aris sikapnya berubah. Nggak kayak dulu, udah nggak ngerti kenapa. Lagi ngambek-ngambekan begitu ya, lagi vakum cecetan. Si Mega malah ditelepon sama adeknya Aris, si Kiki. Yang bilang katanya ibunya Kiki atau ya ibunya Aris juga. Itu meninggal, gengs. Ya kaget dong Mega dong. Langsung pergi dia ke rumahnya si Aris. Udah nggak mikirin lagi kalau ada lagi ngambek. Ini kan situasinya beda. Dan bener aja sampai sana rame orang. Ada bendera kuning juga. Dilihat tuh si Kiki sama Aris lagi nangis peluk-pelukan. Arisnya juga nangis itu gengs. Ya langsung kayak dipeluk juga sama Mega kan, ditenangin. Walaupun Mega ada kepikiran kok Aris ini nggak ngabarin dia lagi nih ibunya meninggal loh. Tapi ya mungkin karena Aris terpukul. Terus nyuruh Kiki yang hubungnya atau gimana lah. Nggak disinggung-singgung sama sekali Mega karena momennya lagi begitu ya. Mega juga ikutan nangis-nangisan soalnya. Karena dia kan kenal sama ibunya Aris. Udah nih pokoknya habis kubur. Kira-kira 3 hari setelahnya, si Kiki nelfon Mega lagi. Ini Kiki by the way konteksnya masih SD ya, kelas 6. Ya anak SD sekarang mah memang udah bekalin HP. Apalagi kan kemarin sempet tuh sekolah online ya. Dimana si Kiki ini semacam laporan. Kalau katanya Bang Aris semakin aneh kak. Aneh gimana? Iya Bang Aris pelihara ular hitam di kamarnya. Padahal kan Bang Aris takut ular kak. Sama kucing aja dia takut. Nah di sini nih Mega emang juga ngerasa aneh. Karena dia tahu pacarnya tuh nggak suka hewan. Apalagi tahu-tahu pelihara ular. Kayak nggak mungkin nih, aneh banget. Nah, si Kiki juga akhirnya cerita, Bang Aris di rumah cuma makan nasi doang kah? Padahal ada lauk-lauk, tapi nggak pernah disentuh sama dia. Jadinya suka mubazir itu kebuang. Loh, kemarin-kemarin kan dikira si Mega, si Aris makan nasi doang perkara kere, lagi kagak ada duit. Tapi kok ternyata itu katanya di rumah ada lauk, tetap nasi doang yang dimakan? Ya menurut Mega ini juga agak janggal sih ya. Sampai akhirnya, belum ada 7 hari nih semenjak tadi ibunya meninggal, bapaknya Aris meninggal juga. Guys, ya bingung kok bisa dadakan. Kemarin-kemarin kayaknya bapaknya nggak sakit apa-apa kok. Kalau ibunya Aris memang ada riwayat darah tinggi. Dan kemarin katanya meninggalnya karena stroke jantungan. Nah, bapaknya Aris ini sehat-sehat aja sebelumnya. Dan lagi-lagi pada saat itu yang ngabarin Kiki ambil nangis-nangis. Pas Mega kesana ya benar. Ternyata bapaknya jatuh dari kamar mandi. Dan kena tulang ekornya gitu katanya gengs. Makanya serem, hati-hati kalian di kamar mandi. Apalagi udah pada tua-tua tuh dijagain. Ya udah pas Mega kesana, si Aris kayak duduk bengong aja gitu, diam nggak nangis. Kalau Kiki mah ya nangis-nangis terus kejar. Ibu sama bapaknya udah nggak ada dalam waktu yang berdekatan. Nah waktu lagi acara penguburan nih, pas Mega lagi nemenin Kiki, dia denger nih ada selenting-selentingan warga yang bilang katanya itu kematiannya nggak wajar tuh. Minta tumbal kali tuh ibunya orang belum 7 hari meninggal, bapaknya sekarang. Ya Mega denger kesel kayak apaan sih, pada nyinyir banget mulut seenaknya kalau ngomong. Ini lagi pada berkabung loh malah gosip. Nah disitu kan sebenarnya Mega mau semacam menenangkan si Aris ya sebagai pacar. Tapi Aris ini kayak menghindar gitu, nggak mau ngomong dia. Mega mikirnya oh mungkin Aris butuh space kali buat sendiri. Ya udah Mega juga nggak mau nyerocos. Dia juga nggak mau udah jadi pacar yang posesif, terserah nih Aris maunya gimana. Kasian soalnya juga sama si Kiki si Mega. Alhasil jadinya si Mega lebih sering nemenin si Kiki. Tiap hari jadinya si Mega chat-chatannya sama si Kiki. Nanyain, udah makan belum kamu? Mau kakak gojekin nggak? Karena Mega takut ya si Kiki ini nggak ada yang ngurus. Bapak ibunya nggak ada dan keadaannya Aris begitu sebagai kakak. Kayaknya boro-boro tuh ngurus adeknya. Sampai tahu-tahu ya geng, si Kiki tuh nelfon jam 11 malam. Ya untungnya pada saat itu Mega belum tidur, lagi ngerjain skripsi. Dia nelfon sambil kayak bisik-bisik gitu, tapi sambil nahan nangis juga. Minta dijemput katanya gengs. Kayak, kak, bisa jemput aku sekarang nggak kak? Aku takut banget kak. Loh kenapa Ki? Bang Aris kak kayak teriak-teriak marah-marah sendiri itu di kamar. Dan waktu aku ngintip, dia lagi makan ulernya hidup-hidup kak, sampai mulutnya penuh darah. Terus Bang Aris juga kayak sholat tapi gerakannya aneh. Dikirimin tuh videonya sama si Kiki tuh. Jadi sholatnya cuma pakai kayak celana hitam, nggak pakai baju. Dan gerakannya kayak cuma sujud bangun, sujud bangun. Jadi nggak ada berdirinya. Terus tangannya kayak sampai sujud bangun sambil angkat begitu.
gini gengs, ya kita mau tampilin di sini juga kayak bingung ya. Dari Meganya juga dia bilang sanksi sih, karena kan pertama dia bukan keluarganya Aris, takutnya nanti gimana. Nah, kalian simak dulu deh sampai akhir, nanti pasti kalian ngerti. Pokoknya pas Mega ngeliat itu video, dia kayak juga nggak percaya nih videonya beneran begini si Aris nih. Dan di sisi lain si Mega juga bingung mau jemput Kiki gimana caranya. Masalahnya si Mega kemana-mana naik ojek online juga, dia nih nggak bisa yang kayak nyetir motor nyetir mobil, nggak bisa. Jadi mau jemput gimana, nyusulin gitu pakai ojek online. Pas bilang ke orang tuanya Mega, bapaknya nggak ngizinin karena kan udah malam, anak cewek mau naik ojek online ke sana gitu ngapain. Nah tapi mau mesenin ojek online buat Kiki, takut juga itu bocah malam-malam naik ojek gitu kan. Akhirnya Mega cuma bilang nih ke Kiki, udah kamu di kamar aja malam ini ya, besok kakak ke sana. Si Mega juga nyoba nelfonin si Aris lagi, tapi handphonenya mati. Maksudnya kan kayak mau nanya, kamu kenapa, kok ada masalah, ya cerita lah, jangan bikin khawatir, toto aneh begini tuh adek kamu nangis-nangis. Cemas lah pasti si Mega ya. Jam 12-an Kiki nelfon lagi, udah was-was kan pas ditelepon Kiki. Wah kenapa lagi nih anak. Pas diangkat si Kiki langsung lagi teriak-teriak, Kak tolong kak, tolong kak. Ya kenapa Ki gitu kan, ada pocong bapak sama pocong ibu kak ini, tolong kak. Hah? Maksudnya gimana Ki? Yaudah kakak ke situ sekarang ya. Kamu di kamar aja. Aku udah di luar ini kak. Aku udah nggak di rumah. Aku nggak berani balik. Loh, terus kamu mau kemana ini? Yaudah. Coba kamu ke rumah tetangga dulu atau ke rumah Pak RT ya. Kakak ke sana sekarang. Langsung tuh Mega pergi walaupun awalnya nggak diizinin. Akhirnya boleh tapi diantar sama bapaknya. Naik motor tuh. Berduaan ke sana. Sambil di jalan masih tetap cecetan tuh sama si Kiki. Kiki bilang katanya udah di rumah tetangganya yang punya warung. Oh iya si Mega tahu kan tempo hari beliin es krim buat si Kiki di situ. Ya udah Mega sama bapaknya ke warung itu tuh yang ternyata masih buka dan ada beberapa orang kayak orang-orang abis ngeronda tuh pada ngumpul tuh di situ tuh. Dan bener ada Kiki juga. Waktu Kiki ngeliat Mega, dia langsung lari meluk Mega. Ditanya dong, Bang Arisnya mana? Ada apa Ki sebenarnya Ki? Si Kiki bilang, Bang Aris jahat Kak, Kiki nggak mau ketemu Bang Aris. Terus bapak-bapak ronda di situ tuh nanya, Neng pacarnya Mas Aris? Ya dijawab, iya Pak, kenapa Pak? Arisnya lagi diamanin di rumahnya Pak RT. Hah? Diamanin kenapa? Akhirnya Mega sama bapaknya diantar tuh sama tadi bapak-bapak ronda ke rumahnya Pak RT. Dan di situ posisinya si Aris lagi diikat, terus mukanya berlumuran darah. Dan ternyata itu darah bekas darah ular yang tadi katanya dia makan ya. Cuman kan kaget aja tau lihat Aris diikat terus kayak penuh darah kayak abis bunuh orang. Nah si Aris diikat begitu katanya dia berontak. Tadi nyariin si Kiki tuh sambil bawa parang. Ya takut ada apa-apa ya. Karena meresahkan dan bisa membahayakan, jadinya udah Aris diikat tuh sama orang-orang ronda dan diamanin dibawa ke rumahnya Pak RT. Pak RT juga nggak tahu ini Aris kenapa. Makanya ditanya sama ke Mega, kamu kan pacarnya, tahu nggak nih pacarmu kenapa? Pas Mega nyoba ngajak ngomong si Aris kayak diem aja gitu sambil nunduk. Nggak balas omongannya si Mega, pokoknya nggak mau ngomong gitu, nunduk aja. Nah salah satu bapak yang lagi ngeronda tadi tuh nyeletuk. Ngilmu tuh kayaknya tuh. Numbalin bapak ibunya tuh pas itu. Terus adiknya yang kecil sekarang mau diambil juga sama dia. Ya Mega kan kayak nggak langsung percaya ya, tetep nanya, kamu kenapa Aris? Cerita, jangan diem aja. Tapi si Aris yang nunduk itu tetep malah nangis kejar sama orang-orang yang ronda kayak, udah Pak panggilin Ustadz aja daripada kena bala nih satu kampung karena anak ini. Akhirnya dipanggilin Ustadz sana tuh. Ustadznya Ustadz biasa gengs, maksudnya nggak punya siksaan ataupun ilmu-ilmu gimana, enggak. Cuma akhirnya kayak diajak ngomong empat mata aja tuh sama si Ustadz. Kira-kira sejam lebih lama lah. Sampai si Ustadz keluar ngomongin yang lain lagi. Ditanya bilang, yang namanya Mbak Mega yang mana ya? Ya Mega kan langsung, oh saya Pak, kenapa Pak? Oh kamu ikut Bapak katanya gitu. Ikut masuk tuh si Mega ke dalam sama Pak Ustadz buat nemuin Aris, tapi ditemenin sama bapaknya Mega juga ya, takutnya kan kenapa-napa di dalam. Itu udah jam 1 malam habisnya. Di situ Pak Ustadz bilang, kalau Aris ini sudah menempuh jalan yang salah karena ingin menikahi kamu. Loh, maksudnya gimana Pak? Dan di situ si Aris kayak nunduk aja gitu sambil nangis kayak takut. Jadinya yang ngomong ya si Ustadznya nih. Iya Aris ini mengaku ditipu, ikut temannya untuk pesugihan dengan syarat tumbang. Dimana awalnya dibilang tuh sama temennya kalau syaratnya harus makan makanan putih doang, nggak boleh makan daging, nggak boleh makan sambal, dan minum minuman berwarna. Pokoknya harus smoothie lah istilahnya. Nah semua itu memang dilakukan Aris untuk bisa mempermudah jalan hidupnya katanya begitu. Karena waktu itu si Aris baru aja di PHK dari kantornya. Dan setelah beberapa hari dilakukan, bener aja Aris dapat pekerjaan baru. Makanya dari situ Aris lebih memperdalam, melakukan ritual-ritual yang disuruh sama temennya, karena dia merasa, loh beneran dapat kerjaan langsung loh, ampuh ini. Sampai akhirnya dia disuruh jagain ular yang katanya itu adalah peliharaan dari Ratu Udari, yang nanti gantinya upahnya Aris bisa mendapatkan kekayaan. Ya hal itulah yang memang dibutuhkan Aris untuk bisa melamar dan menikahi Mega. Tapi by the way, mohon maaf juga kita kurang paham Ratu Udari itu siapa. Soalnya si Mega ditanyain juga
Kagak tahu. Pokoknya pas dibilangin begitu sama si Ustadz, dia nggak kepikiran nanyain bibit, bebet, bobot, backgroundnya Ratu Udar itu siapa. Mohon maaf ya kalau mulut kita lancang ya. Nah tapi ternyata di situ Aris udah dimasukin pesugihan pertumbalan tanpa ia ketahui, tanpa ia setujui sebenarnya. Pokoknya semenjak dia memasukkan ular itu ke rumahnya dan memeliharanya, otomatis pokoknya ular itu mencari mangsa dan ibunya lah yang menjadi korban pertama. Nah saat ibunya meninggal itu sebenarnya Aris udah nanya langsung tuh ke temennya, kok jadinya ada tumbal-tumbalan dan kenapa ibunya yang diambil? Maksudnya nggak ada pembicaraan dan kesepakatan dulu, gimana sih nih? Tapi temennya di situ bilang udah terlambat karena Aris udah bersedia memelihara ular jin tersebut. Kalau dia pokoknya nggak ngasih tumbal, dirinya lah yang akan diambil. Ditambah Aris juga mendapati kenyataan kalau perusahaan baru tempat dia masuk bekerja tuh, itu tuh sebenarnya milik om dari salah satu temennya ngejebak itu, gengs. Dengan kata lain, dari awal nih, mutih yang dilakukan si Aris itu bukan benar-benar bisa membawa keajaiban ya. Dia misalkan dimudahkan dapat pekerjaan baru tersebut. Lah emang perusahaan om temennya itu ya mungkin aja kong kali kok langsung aja tuh masukin si Aris dengan gampang. Dari situ makanya Aris ngerasa linglung dan bingung, dia ketakutan sendiri sampai jadi kayak gila karena merasa bersalah ibunya jadi tumbal loh. Berhentilah si Aris melakukan ritual. Ya mungkin karena berhenti itu, tahu-tahu ayahnya juga diambil meninggal. Makanya si Aris sampai ngamuk makan itu ular dan sempat melihat si Kiki nih sebagai sosok Ratu Udari. Makanya Kiki dikejar-kejar sampai dia ketakutan tuh lari ke tempat yang tadi ada warung. Dan Aris akhirnya diikat sama warga, diamanin ke rumah Pak RT. Jadi udah ngehalu nih si Arisnya nih. Ya dengar begitu Mega shock lah, percaya nggak percaya. Dia udah kenal sama si Aris masalah udah mau 5 tahun. Kok tau-tau begini, sebelum-sebelumnya nih normal orangnya kok Pak. Sementara bapaknya Mega pastinya tuh langsung kayak, pulang sekarang kamu. Lupakan Aris. Ya orang tua mana sih ya? Ya nggak langsung overprotective nih. Anaknya berhubungan dengan orang yang ternyata seperti itu. Ya bisa dibilang atas paksaan orang tuanya, Mega menyudahi hubungannya dengan Aris. Sampai si Mega juga kayak dikunciin tuh di rumah. Dipingit nggak boleh keluar. Karena orang tuanya takut nanti si Mega nekat gitu misalkan ketemu Aris ataupun kenapa-napa. Sampai akhirnya 2 minggu setelahnya, Mega mendapatkan kabar kalau Aris mengakhiri hidupnya di dalam rumah. Ya Mega perasaannya campur aduk ya gengsi. Antara patah hati, sedih, sakit hati juga. Tapi ya nano lah. Dia nggak nyangka omongan orang tuanya yang meminta Aris untuk menikahi dia sebegitunya ditanggapi sama si Aris dengan cara yang nggak disangka-sangka. Mungkin sih niatan awalnya Aris baik, tapi jalannya yang salah. Cuman yang lebih kasihannya lagi katanya si Kiki. Dia jadi nggak punya siapa-siapa lagi loh, gengs. Dan akhirnya diurus sama tante dari keluarga si ibunya. Tapi pindah gitu keluar kota. Dan sampai sekarang Mega sendiri tuh masih belum berani, gengs, untuk memulai hubungan baru lagi. So itu kan cerita dari Mega tentang hubungan yang kandas karena disuruh cepet-cepet kawin. Padahal sih kalau dari dia pribadi, merintis bareng-bareng dengan cara yang halal gitu Mega mah rela kok. Dia sendiri nggak pernah nuntut Aris apa-apa dari segi finansial ya. Si Mega kan repotnya cuma gila-gila kabar sama harus diperhatiin aja udah. Cuma mungkin Aris sebagai laki-laki, apalagi kan katanya dia juga nggak pernah mau dibayarin ya, itu ngerasa sadar diri dan beban juga kalau dia ini tidak bisa menjadi imam dan kepala keluarga yang baik khususnya dalam hal finansial. Jadilah dia menempuh jalan yang instan yang ujungnya hancur sehancur-hancurnya. Ya sebenarnya Mega waktu awal-awal ditinggal sama Aris nih, itu marah banget. Apalagi sama temennya nih maksudnya, yang katanya ngejebak dia temennya Aris. Tapi kan awalnya Mega nggak tahu temennya si Aris ini maksudnya siapa ya, kan nggak kenal si Mega. Dan udah sempet tuh dikepoin tuh, namanya juga cewek. Dapat info yang ternyata banyak juga yang dijebak seperti itu. Sampai ada yang katanya dijanjiin uang buat ngasih tumbal secara terang-terangan. Ada yang ngaku dijanjiinnya 30 juta, 50 juta. Pokoknya nominalnya beda-beda lah. Tapi bapaknya Mega nih akhirnya wanti-wanti. Kayak udahlah Aris juga udah nggak ada. Yang ada nanti kamu kalau makin ke dalam gitu kamu yang kenapa-napa. Jadi ya Mega nurut akhirnya sama omongan orang tuanya dan berdoa biar yaudahlah Tuhan aja membalas semuanya nanti. Ya thank you ya Mega untuk ceritanya ya. Sebenarnya sih kalau kata Mega sendiri, POV-nya dia hanya sebagai kekasih yang jatuhnya nggak begitu kena serem-seremnya nih ya. Soalnya kan Aris melakukan semua itu untuk dirinya, untuk si Mega. Jadi Mega nih nggak keikutan seremnya. Mungkin POV yang lebih serem itu dari adiknya tuh si Kiki tuh, yang tinggalnya serumah ngeliat kelakuan kakaknya sendiri. Sampai kan waktu di telepon tuh yang teriak-teriak ngeliat sosok pocong bapak ibunya. Ya Mega juga sampai nggak berani bayanginnya, gengs. Ya pokoknya semoga yang terbaik ya buat Mega sama Kiki ya. Dan thank you semuanya buat kalian udah nonton juga. Kalau kalian mau cerita-cerita pengalamannya langsung aja email ke teman cerita di sini. Sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum.